Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kami sudah menyajikan pendahuluan dari makna kemanusiaan melalui konsep uti dan frui menurut pemikiran dari Agustinus dari Hippo. Mari kita lanjutkan. Video ini merupakan analisa teks terhadap sumber-sumber tulisan filsafat yang berhubungan dengan pemikiran Agustinus yang berbicara tentang antropologi. Literatur primer yang digunakan dalam video ini adalah karya Agustinus yang berjudul De Doctrina Christiana. Selain itu, sumber literatur primer juga meliputi karya filsafat klasik seperti tulisan Plato, The Republic, yang memberikan dasar filosofis bagi perkembangan dalam pemikiran Agustinus. Saya juga akan menggunakan sumber literatur sekunder seperti buku dan jurnal filsafat yang berguna untuk memberikan komentar maupun kritik terhadap pemikiran Agustinus, seperti karya Hannah Arendt dan Karl Jaspers. Tulisan-tulisan yang disusun oleh pemikiran modern berguna untuk membahasakan pemikiran Agustinus dengan nuansa yang lebih relevan bagi para pembaca dan peminat filsafat saat ini. Pengutipan teks yang dilakukan oleh saya juga bermanfaat untuk memahami pokok pemikiran. Setelah itu, saya akan menyertakan sebuah interpretasi atau penjelasan terhadap teks yang dikutip serta menjelaskannya menurut tujuan dan kerangka sistematika tulisan. Sebagai contoh, konsep uti dan frui sendiri berbicara tentang sifat ontologis dari ciptaan menurut De Doctrina Christiana. Pengutipan terhadap konsep tersebut kemudian akan dikaitkan dengan makna kemanusiaan yang dapat menjawab judul, tujuan, dan inti dari video ini. Latar belakang pemikiran teologi dan filsafat Agustinus banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato dalam filsafat Platoisme dan khususnya dari pemikiran Plotinus menurut aliran Neoplatonisme. Perkembangan dan ide Neoplatonisme terjadi pada zaman Agustinus. Ide tersebut mengantarkan Agustinus untuk menolak dualisme dari pemikiran Manikianisme. Dia juga mewarisi konsep yang esa atau tohen dari struktur filsafat Neoplatonisme untuk menjawab permasalahan kejahatan sebagai hilangnya kebaikan, non-being. Platoisme merupakan sebuah filsafat idealisme yang dikembangkan oleh Plato. Filsafat ini menitik beratkan pada konsep yang baik atau to agaton
sebagai ide yang bersifat abstrak dan esensial atau eidos. Dalam tulisan Plato, The Republic, disebutkan bahwa hal terpenting adalah untuk mempelajari ide kebaikan. Terdapat sebuah kebenaran murni di dunia ide di luar sana yang merupakan ontologi asali yang menerangi keberadaan yang partikular. Dunia ide itulah yang menjadi tujuan dari perjalanan rasio manusia. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang ide keindahan yang abstrak, bagi Plato, hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang menerangi fenomena partikular tentang barang-barang konkret yang indah seperti warna, landscape, bentuk alam, dan objek bangunan dalam kenyataan praktis. Dengan demikian, terdapat sebuah hierarki pengetahuan dalam epistemologi Platoisme yang perlu dilalui oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada ide abstrak atau eidos. Menurut Plato, ide dapat dimengerti sebagai sebuah esensi atau struktur sempurna atau form yang melampaui dunia benda. Untuk berdekat dengan ide tersebut, seseorang bermula dari pengetahuan akan dunia yang bersifat konkret, partikular, menuju kepada dunia yang abstrak, namun dan berada di luar jangkauan panca indera manusia. Perjalanan menuju pengetahuan seperti demikian perlu dilalui melalui akal budi manusia, dianoia, dan noesis, untuk menangkap prinsip realitas yang bersifat abstrak. Bagi Plato, pengetahuan abstrak atau gnosis berdekatan dengan konsep yang baik atau to agaton. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin berpengetahuan seorang manusia, maka semakin dekat dirinya dengan kebaikan. Plato kemudian menggambarkan sebuah perjalanan manusia untuk mencapai pengetahuan dengan alegori gua. Di dalam karyanya The Republic, Plato menceritakan tentang seorang tahanan yang awalnya ditutupi oleh pengetahuan partikular yang bersifat samar. Dalam kutipan tersebut, Plato menyamakan ide atau eidos tertinggi yang merupakan kebaikan atau agaton dengan matahari yang memberikan terang terhadap pengalaman dan pengetahuan manusia yang sebelumnya bersifat buram. Pada saat itu, pengetahuan sudah menjadi rantai ikatan yang membelenggu kaki dan leher mereka sejak kecil di titik yang sama dalam sebuah goa. Perjalanan filosofis menuju yang baik atau to agaton bagi Plato kemudian mengalami sebuah penafsiran ulang dalam pemikiran Plotinus. Plotinus menafsirkan secara mistik. Kebenaran universal tidak hanya terpancar dalam realitas alam, tetapi juga dalam diri manusia. Bagi Plotinus, terang matahari dari yang baik itu sendiri adalah sebuah entitas tunggal yang disebut sebagai yang esa atau tohen. Plotinus tidak menjelaskan apakah itu Tuhan, dewa, atau apakah yang esa tersebut secara jelas. Namun, dinyatakan bahwa dialah dasar ontologis dari seluruh keberadaan yang lain. Plotinus berpendirian bahwa upaya manusia untuk memahami yang esa atau tohen memerlukan pendekatan mistis. Melalui intelek yang termuat dalam jiwa manusia, Plotinus menyatakan bahwa manusia mempunyai akses
untuk berdekat dengan yang esa tersebut. Tertanam sebuah percikan terang ilahi di dalam diri manusia yang mengantarkan kita untuk menuju pusat segala keberadaan. Yang esa dijuluki sebagai yang tidak terbatas. Sementara itu, segala hal yang kita pikirkan tentang yang esa masih terbatas, sehingga perlu dimurnikan untuk mendekatkan diri kepada keberadaan asali itu. Terdapat distingsi antara filsafat Plato dan Plotinus. Plato menyatakan bahwa sang baik memberikan definisi dasar atau eidos terhadap segala pengetahuan partikular, sedangkan Plotinus menjelaskan bahwa yang esa tersebut adalah sumber segala sesuatu. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat dilakukan dengan memahami suatu konsep secara definitif, melainkan dapat dikenali oleh intelektualitas manusia melalui pendekatan via negativa. Ontologi yang esa itu melampaui segala asumsi dan tangkapan pikiran manusia. Dengan kata lain, ketika Plato memberikan sebuah landasan metafisik mengenai pengetahuan, Plotinus memberikan sebuah sarana mistik bagi manusia untuk mencapai realitas tertinggi. Pada zaman Agustinus, pemikiran filsafat Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Plotinus lebih dikenal dibandingkan tulisan Plato. Agustinus yang hidup dan berkarya antara tahun 254 sampai 430 lebih dekat dengan pemikiran Plotinus daripada Plato. Oleh karena itu, pemikirannya lebih dipengaruhi oleh Neoplatonisme yang mewarisi pemikiran Plato. Dengan mengacu kepada konsep yang esa atau tohen dari Plotinus, yang menurut Plato adalah yang baik atau to agaton, Agustinus menafsirkan kembali konsep tersebut sebagai Allah Sang Pencipta. Hal ini dinyatakan dalam bukunya The Civitate Dei atau The City of God. Berdasarkan kutipan ini, Agustinus menafsirkan ontologi sebagai teologi. Allah adalah pusat dan sumber segala keberadaan. Implikasinya adalah intelektualitas manusia dapat diarahkan untuk mengenal Allah. Sebagaimana kerangka filosofis Plato tertuju kepada pengetahuan tentang yang baik atau to agaton, demikian pula bayangan Agustinus yang merumuskan perjalanan seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber kasih. Bagi Agustinus, perjalanan musafir seorang manusia di dunia menuju Tuhan juga dapat digambarkan dalam bentuk tangga hierarki kasih. Bagi Agustinus, konsep mengenai terang, kebenaran, kebaikan tidak berhenti sebagai sebuah ide abstrak yang impersonal, melainkan hadir sebagai Allah yang berpribadi. Persamaan antara Agustinus dan Plato dapat ditemukan dalam Confessions, yaitu ketika ia menanggapi pemikiran Plato tentang perjalanan jiwa menuju yang transcendent, yaitu menuju the light unchangeable, cahaya ilahi yang tidak berubah. Hal ini kemudian diperjelas oleh Karl Jaspers yang menyatakan bahwa dengan memahami bahwa Allah adalah sumber dan tujuan, maka perjalanan hidup di tengah dunia adalah sebuah sarana. Allah adalah esensi yang bersifat universal, sedangkan ciptaan adalah keberadaan yang bersifat partikular. Berdasarkan prinsip ini, Agustinus dari Hippo membuat sebuah hierarki cinta
yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap manusia diarahkan kepada benda ciptaan, sesama pribadi manusia dan Sang Pencipta. Bagaikan sebuah perjalanan musafir menuju tujuan dan sumber asali manusia, yaitu Tuhan sendiri, manusia perlu melalui berbagai dimensi realitas menurut hierarki kasih atau yang disebut Ordo Amorum. Urutan kasih yang dikemukakan oleh Agustinus mengambil 3 bentuk yang diwakili dari bentuk yang paling rendah menuju yang paling tinggi: cinta kepada benda atau alam, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada Allah. Hierarki tersebut menggambarkan mode keberadaan yang dialami oleh suatu benda atau pengada ciptaan. Di dalam pemikiran etis Agustinus, ontologi tidak dapat dipisahkan dari etika dan estetika. Suatu keberadaan menuntut sebuah sikap etis terhadapnya, dan sikap etis tersebut memiliki corak estetika yang membangun sikap apresiatif. Agustinus membedakan 2 jenis sikap dalam menanggapi perbedaan tersebut. Sikap pertama adalah uti, yang merupakan sikap utilitarian terhadap suatu objek benda atau alam yang dapat digantikan oleh yang lain. Sikap kedua adalah frui, yang merupakan sikap apresiatif terhadap seorang pribadi, entah itu manusia atau Allah, yang menjadi tujuan dari relasi manusia. Uti dapat dipahami sebagai sebuah sarana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sedangkan frui dipahami sebagai suatu sikap apresiatif yang menikmati suatu keberadaan sebab seseorang telah mencapai tujuan akhir. Bagi Agustinus, keselarasan sikap manusia dengan realitas kehidupan inilah yang menentukan apakah dia sudah bertindak etis atau belum. Sebagai suatu contoh, Agustinus menggunakan sebuah perumpamaan tentang pernikahan untuk merujuk pada kedudukan kedua jenis ontologi tersebut. Ada seseorang yang memberikan sebuah cincin nikah, tetapi penerimanya lebih mencintai cincin tersebut daripada si pemberi. Menurut Agustinus, si penerima itu mempunyai hati yang tidak setia ketika dia mencintai cincin itu lebih daripada subjek manusia yang memberikan objek cincin. Dengan kata lain, etika adalah kesadaran dan aktualitas tindakan yang membedakan sikap terhadap suatu benda atau uti yang dapat ditukar dengan sikap apresiatif terhadap seorang pribadi atau frui. Benda cincin itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang negatif, tetapi ketika ditempatkan pada hierarki ontologis yang tidak semestinya, disitulah terjadi distorsi dan tindakan yang tidak etis. Pemaparan tersebut menunjukkan adanya sebuah paralelisme antara etika Kristiani Agustinus dengan rasionalisme modern. Agustinus tidak meniadakan prinsip utilitarian, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat, sehingga dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Namun, batasan terhadap utilitarianisme dibuat agar manusia tidak menjadi suatu sarana untuk mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Pada sisi lain, Agustinus memberikan suara etika kewajiban bahwa manusia harus menjadi tujuan dari suatu sikap maupun tindakan. Dengan kata lain, ontologi manusia sebagai seorang subjek berpribadi telah diberikan posisi yang lebih tinggi secara hierarkis dibandingkan dengan objek alam. Berbeda dengan etika modern yang berpusat pada manusia, Agustinus berupaya untuk mengarahkan etika kepada Allah yang berpribadi sebagai entitas yang menduduki puncak hierarki cinta. Dalam De Doctrina Christiana, Agustinus menegaskan,
Di sini Agustinus menegaskan sebuah persamaan dengan perjalanan Platois menuju yang baik atau to agaton. Objek indah yang temporer seperti kenikmatan dunia tidak boleh dinikmati sebagai tujuan atau frui, melainkan dilalui dan digunakan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Percikan ilahi dalam manusia sebagai citra Allah menjadi daya tarik untuk menuju kepada yang esa atau tohen, yang menjadi sumber segalanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan adanya kehadiran Allah sebagai yang baik atau to agaton dan yang esa atau tohen memberikan perubahan dinamika yang signifikan dalam tindakan etis manusia? Dalam pemikiran Agustinus, ontologi manusia terletak bukan sebagai objek atau uti, melainkan sebagai tujuan yang dapat diapresiasi atau frui, dan juga sebagai sarana untuk mengenal kasih Allah yang menjadi sumber segala hal. Dengan kata lain, Allah merupakan puncak apresiasi, the ultimate frui, yang dapat dikenali melalui apresiasi terhadap citranya yang partikular. Melalui relasi etis dengan sesama manusia, individu dapat melalui tangga hierarkis untuk menuju kepada kehadiran Allah. Dalam hal ini terjadi sebuah keterkaitan antara etika dengan teologi, Allah sebagai logos, dan ontologi antropos sebagai citra Allah atau antropologi. Etika terhadap sesama manusia atau antropologi adalah untuk mengarahkan seseorang kembali kepada Allah atau teologi. Dalam video selanjutnya, kita akan berbicara tindakan etis frui, memaknai manusia sebagai citra Allah, lalu relevansi pemikiran Agustinus, dan diakhiri oleh kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.